Bab 6131. Peter, yang kembali ke Antique Street untuk pertama kalinya. Tidak tahu kalau dia sudah diperhatikan begitu dia tiba di sini. Dia berjalan ke tengah jalan antik, yang pada dasarnya penuh dengan bangunan antik berlantai 3. Dan bangunan 3 lantai terbesar di seluruh jalan antik adalah lokasi toko barang antik. Saat ini toko barang antik belum tutup. Aturan jalan antik adalah warung buka terlebih dahulu pada pagi hari dan tutup terlebih dahulu pada sore hari. Toko buka pada pagi hari dan tutup pada sore hari. Dengan cara ini, pasar pagi disegerakan 2 atau 3 jam. Sehingga para pelanggan yang tidak begitu kuat daya belinya, atau yang hanya berpikir untuk mengambil barang yang hilang, bisa belanja di pasar pagi dulu. Dan tunggu sampai semua orang yang ingin mengambil barang yang hilang telah pergi dan memiliki daya beli. Pelanggan datang dengan santai. Peter sampai di tengah jalan antik dan kebetulan sampai di pintu masuk toko barang antik. Saat ini, manajer Chen baru saja menyelesaikan pertemuan kecil dengan beberapa orang di belakang. Dan kemudian berkata kepada beberapa orang, "Saudara-saudara, apakah semuanya baik-baik saja untuk beberapa malam ke depan?" Semua orang menggelengkan kepala dan berkata serempak, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Manajer Chen mengangguk, "Jika tidak ada yang lain, mari kita tetap di toko dan bekerja lembur. Biarkan restoran lobster di luar membawakan kita udang karang pedas. Dan sedikit bir. Ini akan menjadi santapan kerja kami." Toko barang antik selalu bermasalah. Ada aturan tertulis. Kadang-kadang, jika pelanggan datang atau barang baru datang, jika petugas perlu bekerja lembur, upah lembur umumnya tidak diberikan. Tapi toko akan menyediakan makan malam untuk semua orang. Dan manajer dapat mengajukan 30,000 yuan dari Departemen Keuangan setiap bulan. Anggaran makan lembur ada dalam dana cadangan 30,000 yuan ini. Manajer Chen pada dasarnya menghabiskan cadangan 30,000 yuan setiap bulan. Sebagian digunakan untuk mentraktir para pria makan malam dan memenangkan hati orang-orang. Dan bagian lainnya diam-diam ditemukan di berbagai faktur dan nama palsu untuk dimasukkan ke kantongnya sendiri. Ketika semua pelayan mendengar bahwa manajer Chen akan mengatur agar semua orang makan lobster di malam hari, mereka semua dengan senang hati menyetujuinya. Kebanyakan dari mereka masih lajang dan tidak melakukan apapun sepulang kerja setiap hari. Selain itu, pekerjaannya juga mudah, sehingga semua orang tidak terburu-buru untuk kembali setelah pulang kerja. Tentu saja yang terbaik adalah tinggal di sini untuk makan. Saat ini, Peter ragu-ragu sejenak di depan pintu. Kemudian buka pintu dan masuk. Begitu dia memasuki pintu, sensor pintu mengeluarkan suara ding-dong yang jelas. Manajer Chen dan beberapa pelayan melihat ke arah pada saat yang sama. Dan melihat Peter mendekat dengan senyuman di wajahnya. Manajer Chen mengesampingkan mode seriusnya, berpura-pura terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Manajer Zhou, kapan kamu kembali?" Peter berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja tiba hari ini." Setelah itu, dia segera berkata, "Saya bukan lagi manajer toko barang antik. Tolong jangan panggil saya seperti itu lagi." Manajer Chen berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang Anda katakan ketika Anda di sini. Saya belajar banyak dari Anda. Saya harus memanggil Anda seorang manajer." Peter melihat papan nama manajer umum di dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Ten, Chen, apakah kamu manajer toko barang antik sekarang?" "Ya," manajer Chen berkata dengan rendah hati. "Setelah kamu pergi, toko tidak dapat merekrut master berpengalaman seperti kamu. Jadi saya diminta untuk mengambil posisi ini sementara." Saat dia mengatakan itu, manajer Chen dengan sengaja mengatakan, "Oh, sejujurnya, Tuan Zhou, saya dalam posisi ini benar-benar tidak berguna. Kamu tahu kemampuanku. Tidak apa-apa bekerja sebagai junior di samping master sepertimu. Tetapi jika Anda benar-benar meminta saya menjadi manajer, saya tidak sebaik itu." Setelah itu, dia memandang Petrus dan berkata, "Apakah manajer Zhou kembali untuk bersenang-senang kali ini? Atau dia berencana untuk tinggal secara permanen? Jika dia tinggal secara permanen,
Mengapa tidak kembali ke toko barang antik? Saya akan berbicara dengan Nona Song dan melihat apakah kami dapat mengundang Anda kembali sebagai manajer umum. Peter telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Meski berpengalaman di bidang barang antik, namun siasatnya antar manusia masih jauh dibandingkan dengan orang-orang di bidang bisnis dalam negeri. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan manajer Chen adalah pemikiran sebenarnya di dalam hatinya. Jadi dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, 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 tidak. Saya tidak punya niat untuk kembali ke toko barang antik ketika saya kembali kali ini." Jadi manajer Chen tidak boleh membicarakannya dengan Nona Song. Bedanya dengan manajer Chen adalah apa yang dia katakan sangat bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Sedangkan apa yang dikatakan Peter sama persis dengan apa yang dipikirkannya. Namun manajer Chen tidak berpikir demikian. Dia merasa Peter sama seperti dia, hanya munafik di permukaan. Semakin Peter mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali ke toko barang antik, semakin dia merasa bahwa Peter mendambakan posisinya ketika dia kembali kali ini. Jadi, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Apa rencana manajer Zhou untuk kembali ke Aorus Hill kali ini?" Peter berkata dengan jujur, "Saya sedikit lelah karena mengembara selama bertahun-tahun. Jadi saya berencana melakukan bisnis kecil-kecilan di Aorus Hill, dan saya mungkin akan melakukannya di jalan antik di masa depan. Jadi saya datang ke toko barang antik untuk menyapa. Saya harap manajer Chen akan menjaga saya di jalan antik di masa depan." Manajer Chen mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Jangan khawatir, manajer Zhou. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, Anda dapat berbicara kapan saja. Saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa." Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Peter, "Ngomong-ngomong, manajer Zhou. Bisnis apa yang ingin kamu lakukan? Apakah itu mainan sastra, kaligrafi, dan lukisan, atau porselen dan barang antik?" Peter berkata, "Saya tidak mempunyai banyak persediaan. Jadi saya berencana membuka toko terlebih dahulu untuk mengumpulkan beberapa barang. Setelah menerima jumlah tertentu, saya akan menjualnya saat saya mengumpulkannya. Selain itu, saya memiliki pengetahuan tentang barang antik. Jadi saya juga berencana melakukan pekerjaan paruh waktu di bidang penilaian harta karun, yang bisa membantuku menambah sejumlah uang." "Oh," manajer Chen mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. "Anda ahli dalam mengumpulkan sesuatu, dan Anda bahkan lebih ahli dalam melihat sesuatu. Dengan matamu yang tajam, aku pasti bisa melakukan bisnis ini. Saya berharap bisnis Anda cepat. Mari kita mulai dan menjadi makmur." Bab 6132. Peter membungkukkan tangannya padanya dan mengucapkan terima kasih. "Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada manajer Chen terlebih dahulu." Manajer Chen melambaikan tangannya, "Mengapa kamu begitu sopan kepadaku?" Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Manajer Zhou, kamu belum makan malam ini, kan? Saya sudah memesan beberapa udang karang dan sayuran goreng. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini dan makan bersama kami malam ini?" Peter tersenyum dan menolak, "Terima kasih. Saya orang luar. Jadi tidak pantas aku makan bersamamu di sini. Kamu bisa makan sambil aku melihat-lihat." Manajer Chen tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya tidak akan memaksa Anda untuk tinggal. Kamu bisa datang kapan saja jika kamu butuh sesuatu dan temukan aku." "Oke," Peter berkata, "kalau begitu aku pamit dulu." Manajer Chen berkata dengan penuh perhatian, "Sampai jumpa." Peter berkata dengan sopan, "Tetaplah di sini, saya bisa keluar sendiri." Melihat Peter pergi, senyuman di wajah manajer Chen bertahan selama beberapa detik. Setelah Peter menghilang, dia berbalik, dan senyuman di wajahnya menghilang dalam sekejap. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, "Orang bernama Zhou ini mencoba menendangku. Apakah dia mengumpulkan barang antik di jalan antik dan melakukan penilaian harta karun? Dia sedang bercinta denganku, di mana aku akan meletakkan wajahku. Dia terus menyuruhku untuk tidak memberitahu Nona Song. Tapi jika dia benar-benar terkenal di dunia antik dan menjadi terkenal, Nona Song sendiri mungkin mengetahuinya.
Jika Nona Song dengan senang hati mengundangnya lagi, bukankah itu akan menjadi lebih buruk? Setelah mengatakan itu, dia segera memanggil beberapa orang dan memperingatkan mereka. Saat Anda kembali malam ini, silakan hubungi beberapa pemuda yang dapat dipercaya. Selama bisnisnya terbuka, bergiliranlah membuat masalah untuknya. Selain itu, cobalah untuk mendapatkan beberapa barang palsu yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Dan lihat apakah kamu bisa menipunya. Jika kamu bisa mendapatkan mata Zhou ini, tidak hanya Anda yang bisa menipu uangnya. Dan kamu juga bisa mempermalukannya. Biarkan dia hancur di jalan antik. Salah satu dari mereka merasa sedikit malu dan berkata, "Manajer, mudah sekali meminta beberapa orang untuk mengganggunya. Tapi tidak mudah menipu dia dengan barang palsu, kan? Orang ini masih memiliki pengetahuan bagus tentang hal itu." Manajer Chen tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, "Sialan, Anda harus menjadi pemalsu kelas 1 untuk bisa menggertaknya." Setelah itu, dia menghela nafas dengan emosi. Satu-satunya orang dengan kemampuan seperti itu di jalan antik adalah Ervin. Orang ini benar-benar ahli dalam membuat barang-barang lama. Pria itu mengangguk dan berkata, "Tidak ada pepatah bahwa Ervin curang. Tapi orang ini sedang bermain-main sekarang. Ya ampun, dia sudah menjadi selebriti di sekitar Tuan Orvel. Saya khawatir saya tidak bisa memintanya keluar." Manajer Chen berkata, "Tidak apa-apa, saya cukup akrab dengan Ervin. Saya akan meneleponnya dan memintanya membantu dalam hal ini." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ervin. Di masa lalu, Ervin harus mengangguk dan membungkuk di depannya dan memanggilnya Manajer Chen. Namun kini Ervin telah mencapai puncak, sehingga Manajer Chen tidak berani bersikap tidak hormat padanya. Begitu panggilan telepon datang, dia langsung berkata dengan hormat, "Saudara Ervin, ini aku, Chen dari toko barang antik." Ervin mendengus dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Manajer Chen punya waktu menelepon saya?" Sejak Ervin mengikuti Orvel, pada dasarnya dia memutuskan semua kontak dengan orang-orang di jalan antik. Dan sekarang bisnis Orvel sibuk setiap hari. Jadi saya sedikit terkejut menerima telepon dari Anda. Manajer Chen berkata dengan rajin, "Saudara Ervin, sejak Anda meninggalkan jalan antik, saya telah menantikan kedatangan Anda kembali ketika Anda punya waktu. Saya selalu menyiapkan teh enak di sini dan menunggu untuk menghibur Anda." Ervin berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Manajer Chen, kita semua adalah kenalan lama di Antik Street. Jika ada yang ingin kau tanyakan padaku, katakan saja padaku secara langsung. Tidak perlu bertele-tele." Setelah mendengar ini, Manajer Chen tersenyum canggung dan berkata, "Apa, saya tidak bisa menyembunyikannya dari tatapan tajam Broter Ervin. Aku meneleponmu karena aku ingin meminta bantuanmu. Saya ingin melihat apakah Anda dapat membantu saya menemukan beberapa tiruan yang sangat realistis. Semakin otentik semakin baik." Ervin tertawa dan berkata, "Siapa yang kamu coba tipu?" Manajer Chen ragu-ragu dan berkata, Tidak, saya hanya ingin mengumpulkan beberapa. Saya tidak mampu membeli yang asli, jadi saya hanya membuat beberapa tiruan." Ervin berkata dengan nada yang sangat serius, "Manajer Chen, izinkan saya memberitahu Anda, saya bekerja dengan Tuan Orvel. Orvel selalu sangat menghormati Nona Warnia. Jika kamu berani melakukan apapun di toko Nona Song, itu akan sia-sia. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya." Manajer Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, Saudara Ervin, Anda benar-benar salah paham. Meskipun saya tidak mampu, saya berada di toko barang antik dan saya sangat tulus. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang akan merugikan toko barang antik? Ini masalah yang menarik bagi Nona Song." Setelah mengatakan itu, Manajer Chen tidak berani merahasiakannya lagi dan berkata dengan cepat, "Saudara Ervin, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya meminta Anda untuk menemukan sesuatu karena saya bermaksud menipu Liang Yun Zhou dari toko barang antik. Orang ini sudah lama hilang, dan hari ini dia tiba-tiba kembali ke jalan antik. Dia juga bilang ingin membuka toko dan berbisnis. Sejujurnya,
Saudaraku, aku benar-benar tidak ingin dia berkeliaran di depan tokoku. Saya ingin dia keluar dari sini secepat mungkin demi kedamaian dan ketenangan. Petik 2. Liang Yun, gumam Ervin pada dirinya sendiri. Dia secara alami memiliki ingatan yang mendalam tentang Liang Yun. Dia tahu bahwa Liang Yun memang memiliki dua keterampilan, tetapi ketika dia memikirkan Liang Yun, yang terlintas di benaknya bukanlah kemampuan pribadi Liang Yun. Tapi Liang Yun itu telah menamparkan Jacob, ayah mertua Tuan Wade. Berdasarkan pemahaman Ervin terhadap Jacob yang pastinya masih membenci Liang Yun di dalam hatinya. Jika dia benar-benar diberi kesempatan untuk membalas tamparan di wajahnya, mungkin Jacob akan memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah mertua Tuan Wade. Jadi, mencari peluang untuk membangun koneksi pasti akan bermanfaat. Memikirkan hal ini, Ervin segera berkata, karena kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku harus memberimu wajah ini, dan aku sudah lama tidak menyukai Liang Yun. Jadi, awasi dia dulu untuk melihat kapan dia akan membuka toko. Katakan padaku kapan dia membuka toko, dan aku akan datang dan menemuinya langsung. Bab 6133. Saat ini, di Villa Kelas 1 Thomson, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang benar-benar menikmati makan malam keluarga yang mewah untuk pertama kalinya. Charlie dan Claire tidak pernah bertengkar, namun Jacob dan Elaine kerap saling mengejek dan bertukar kata dingin di meja makan. Membuat suasana di meja selalu tegang dan canggung. Namun kali ini, mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Yang lebih penting lagi, mereka tidak lagi saling membenci, dan suasananya cukup harmonis. Elaine juga mengubah perilakunya yang mendominasi dan arogan di masa lalu. Dan bahkan sering kali Jacob membawakan makanan ke meja makan. Membiarkannya makan ini dan mencoba itu, bertingkah laku seperti istri yang baik dan ibu yang penyayang. Adapun Jacob, dia selalu memandang rendah Elaine dengan berbagai cara di masa lalu. Dan dia akan selalu meratapi dalam hatinya karena dia terkenal sepanjang hidupnya. Namun sayang sekali pria baik seperti dia tidak memiliki istri yang baik. Namun kini dia sudah benar-benar pasrah dengan nasibnya. Dengan burung seperti dia, wajar jika Mei Qing meremehkannya. Dan Elaine masih bisa mengikutinya dengan sepenuh hati, itu sudah cukup bagus. Oleh karena itu, sorot matanya saat memandang ke arah Elaine tidak lagi mengandung rasa jijik dan hina yang tidak bisa ia sembunyikan di masa lalu. Tapi malah sedikit lebih lembut dan menyentuh. Usai makan malam, Elaine yang paham dengan kebiasaan Jacob, berkata bahkan sebelum dia bangun. Claire, bantu ibu membersihkan dapur sebentar lagi. Aku akan membuatkan sepoci teh untuk ayahmu dulu. Dia suka minum teh setelah makan malam. Claire terkejut, lalu berkata dengan cepat. Oke, baiklah Bu, meja makan tidak perlu diurus, aku akan membersihkannya. Jacob, yang sedang duduk di kursi, tercengang. Elaine secara pribadi membuat teh, bagaimana ini bisa menjadi perlakuan yang layak diterimanya. Jadi, dia segera berdiri dan berkata, sayang, tolong berhenti bekerja terlalu keras. Aku akan membuatnya sendiri nanti. Elaine mau tidak mau berkata, kamu baru saja selesai makan dan duduk sebentar sebelum bangun. Aku akan membuatkan teh untukmu dan membawanya ke meja kopi di ruang tamu dan akan meneleponmu. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari dapur. Jacob menatap punggungnya dan hampir meneteskan air mata. Dia memandang Charlie dengan tidak percaya dan kemudian melirik Elaine yang sedang berjalan keluar dapur. Ekspresinya mungkin menanyakan Charlie apakah dia sedang bermimpi. Charlie juga kagum dengan apa yang dilihatnya. Tampaknya ibu mertuanya benar-benar akan mengubah seluruh keberadaannya. Sambil menghela nafas, ia segera berdiri dan membantu istrinya membereskan meja makan. Claire buru-buru berkata, suamiku, ibu tidak mengizinkan ayah bekerja, jadi jangan menghubungiku. Duduk saja dan istirahat sebentar, dan aku akan mengurusnya. Charlie tersenyum dan berkata, kamu baru saja kembali dari semua kerja keras. Bagaimana aku bisa duduk dan melihatmu bekerja? Jacob di samping mendapatkan kembali ketenangannya dan hanya bisa menghela nafas.
Orang bilang semuanya baik-baik saja jika keluarga harmonis. Saya tidak memahami atau merasakannya sebelumnya, tetapi sekarang saya benar-benar merasakannya. Sungguh menyenangkan memiliki rumah yang harmonis tanpa pertengkaran, perselisihan internal, dan penyegaran standar. Suasana kekeluargaan seperti ini membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak. Tetapi ketika mereka kembali ke rumah, semua orang sangat bahagia sehingga mereka tidak bisa berhenti berbicara lebar-lebar. Saat Claire melihat Elaine keluar, dia berbisik dengan wajah serius. Ayah, terima kasih kepada Charlie karena telah membantumu memuluskan segalanya hari ini. Sebaliknya jika ibu tahu bahwa dia berada di pusat penahanan saat itu. Kamu bahkan pergi ke bandara untuk menjemput Bibi Han dan membawanya pulang untuk makan malam. Saya takut memikirkan konsekuensinya. Jacob sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan tanpa sadar melihat keluar restoran. Melihat Elaine belum masuk, dia merendahkan suaranya. Dia berkata pada Claire dengan suara gugup. Claire, demi keharmonisan keluarga kita, kamu harus menyimpan semua itu di perutmu. Semuanya adalah versi yang dikatakan Charlie. Apakah kamu mengingatnya? Claire mengerutkan bibirnya dan bergumam, demi keharmonisan keluarga, aku pasti tidak akan memberitahu ibu. Tapi kamu harus mengetahuinya di dalam hatimu dan jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi di masa depan. Jacob mengangguk berulang kali dan berjanji. Jangan khawatir, ayah tidak akan melakukannya lagi. Saat dia selesai berbicara, ponsel di atas meja tiba-tiba berdering. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa penelepon itu sebenarnya adalah Ervin. Dia sedikit terkejut dan bergumam. Ini sungguh mengejutkan. Bocah ini, Ervin, sudah lama menghindariku. Mengapa dia berinisiatif menelepon saya hari ini? Charlie juga sedikit terkejut. Biasanya, Ervin meninggalkan jalan antik untuk membantu Orville mengurus bisnis di jalan. Dan tidak memiliki kontak dengan ayah mertuanya. Mengapa dia meneleponnya saat ini? Meski Jacob bingung, dia tetap mengangkat telepon dan menekan jawab. Di ujung lain telepon, Ervin berkata dengan hormat. Presiden Wilson, ini saya, Ermao, apakah Anda ingat saya? Omong kosong, gumam Jacob sambil mengumpat. Kita sudah sering berurusan satu sama lain, dan aku masih harus berpikir apakah aku mengingatmu. Saya mengumpulkan banyak barang bagus sebelumnya. Saya menelepon Anda lebih dari 10,000 kali tetapi tidak dapat tersambung. Kenapa kamu menghubungiku sekarang? Ervin tersenyum dan berkata cepat, tidak. Sejujurnya, Presiden Wilson, saya telah berhenti bermain barang antik, dan sekarang saya bekerja untuk Tuan Orville Hong. Kamu harus mengenalnya. Dia memiliki hubungan yang sangat baik denganmu. Jacob bersenandung, tentu saja. Apakah saya memiliki semacam persahabatan dengan Tuan Orville? Saya makan di kotak berlian restorannya 2 hari lalu. Setelah itu, Jacob berkata lagi, baiklah, Ervin, jangan terlalu sok. Kamu bersikap sopan, katakan saja padaku jika kamu ada hubungannya denganku. Ervin berkata dengan suara penuh perhatian, Presiden Wilson. Apakah kamu masih ingat Liang Yun Zhou dari The Antique Shop? Mendengar nama Liang Yun, hati Charlie yang duduk di samping tergerak. Dan Jacob tiba-tiba merasakan wajahnya terbakar seperti baru saja ditampar. Dia segera mengutuk dan berkata, Liang Yun. Bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Dia menimbulkan masalah di toko itu saat itu, dan saat aku pergi. Dia meminta orang-orang untuk menangkap saya kembali, dan bahkan menamparkan saya dengan keras. Dendam ini tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Jika dia tidak diusir oleh keluarga Song, aku pasti akan membalas penghinaan itu. Mendengar perkataan ayah mertuanya, Charlie merasa tidak berdaya. Bab 6134. Meski kini segalanya telah terungkap selangkah demi selangkah. Charlie tahu vas itu jatuh ke tanah ketika ayah mertuanya sedang melihatnya di toko. Namun kelakuannya saat itu memang sangat tidak bermoral. Dia mengira dia secara tidak sengaja memecahkan vas bernilai jutaan. Pikiran pertamanya bukanlah menemukan cara memperbaikinya, tapi meninggalkan Charlie di sana sebagai cadangan. Dia segera lari. Apa gunanya mendapat tamparan untuk ini?
Namun menurut Yakub tidak demikian. Lagi pula, dia sudah sangat tua. Sangat memalukan dijemput dari jalan oleh sekelompok orang. Ketika orang-orang itu mengangkatnya, mereka tidak sopan dengan tangan mereka dan meninju dia. Dia masih dipukuli di usia yang begitu tua, bagaimana dia bisa menelan ini? Apalagi menurut kabar yang diterimanya, Liang Yun menghilang dari Aorus Hill setelah kejadian itu. Dan dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam meskipun dia menginginkannya. Ervin di ujung telepon masih sangat marah ketika mendengar Jacob menyebut Liang Yun. Dan dia merasa lega, mengetahui bahwa dia telah membaca denyut nadinya dengan benar. Jadi dia berkata dengan nada menyanjung, jika Presiden Wilson ingin membalas dendam, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Jacob tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ervin, tapi berkata dengan marah. Cucu ini sudah lama menghilang. Saya kira dia tidak lagi berada di Aorus Hill. Di mana aku bisa membalas dendam padanya? Ervin buru-buru berkata, Presiden Wilson, saya menelepon Anda untuk menyampaikan kabar baik. Liang Yun telah kembali ke Aorus Hill, dan dia berencana membuka toko di Antique Street. Apa katamu? Ketika Jacob mendengar ini, dia segera berdiri dan bertanya dengan nada agak bersemangat. Bali Matart bernama Zhou kembali ke Aorus Hill Antique Street untuk membuka toko. Apakah dia hanya berkeliaran di luar, atau hanya main-main? Dalam benak Jacob, ada dua kemungkinan bagi Liang Yun untuk kembali ke Aorus Hill. Salah satunya adalah dia sangat baik di luar, kaya dan berkuasa, dan kembali ke Aorus Hill untuk membuka toko. Untuk mendapatkan kembali dukungan dari toko barang antik. Wajah diusir, tapi yang lainnya adalah kebalikannya, dia tidak bisa lagi bertahan hidup di luar. Dan tidak punya pilihan selain kembali ke Aorus Hill untuk meminta makanan. Jika yang pertama, maka tidak ada harapan untuk membalas dendam. Tetapi jika yang terakhir, maka ada peluang untuk membalas dendam. Ervin menjawab, Presiden Wilson, sejujurnya, saya belum pernah melihatnya secara langsung. Tetapi dari berita yang saya terima, dia seharusnya tidak melakukannya dengan baik di luar. Dia hanya ingin nongkrong di jalan antik saat dia kembali kali ini. Melakukan bisnis kecil-kecilan sepertinya dia tidak menjadi orang besar di luar. Yakub tertawa terbahak-bahak, haha. Saya pikir Bali Matart ini sangat menderita di luar dan tidak punya jalan keluar lain. Jadi dia kembali ke Aorus Hill dengan wajah dan ingin mencari pekerjaan. Ini benar-benar visi Tuhan. Ervin berkata sambil tersenyum, Presiden Wilson. Jika kamu ingin mencari kesempatan untuk membalas tamparan wajahnya, aku bisa membantumu. Jacob segera berkata, bagus sekali. Apakah Anda tidak bekerja untuk Tuan Orvel? Besok, bawalah beberapa anak laki-laki lagi, temukan dia, dan pukul dia dengan baik. Ervin berkata dengan heran, Presiden Wilson. Hal semacam ini, bukankah itu terlalu tidak terampil? Jacob berseru, bukankah saat dia memukulku juga tidak terampil? Ervin dengan cepat menjelaskan, Presiden Wilson, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya berpikir karena saya telah menyinggung Anda, maka jika kita ingin menghukumnya, kita harus menghukumnya dengan berat. Paling tidak, kita harus membuatnya kehilangan muka di Aorus Hill. Tidak dapat bertahan hidup, dan keluar dari rumah. Ketika dia tidak bisa bertahan dan ingin pergi, saya akan menemukannya lagi. Jika seseorang memukulinya, itu disebut memukuli anjing yang tenggelam. Hanya dengan cara ini kamu bisa menghilangkan kebencian di hatimu, bukan begitu? Yakub sangat gembira dan langsung berkata, masuk akal. Apa yang kamu katakan masuk akal. Ervin berkata, jika Anda tidak keberatan, Presiden Wilson, saya akan mulai melakukan ini. Oke, Yakub berkata tanpa ragu-ragu. Kamu akan melakukan apa yang kamu katakan. Ervin tersenyum dan berkata, baiklah, Presiden Wilson, tunggu saja kabar baik saya. Jacob berkata, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Anda memiliki situasi apapun, sinkronkan saja dengan saya sesegera mungkin. Oke, Ervin berkata, saya akan memikirkan bagaimana memulainya. Dan aku akan melapor kepadamu segera setelah aku mengetahui rencananya. Oke, aku akan menunggu kata-katamu. Karena itu,
Dia menutup telepon Ervin dengan puas. Saat ini, Charlie hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Ervin Balimatart ini benar-benar terlalu cerdik. Dia bahkan teringat balas dendam Peter terhadap ayah mertuaku. Apalagi Peter baru saja tiba di Aurus Hill hari ini dan dia sudah menerima kabar tersebut. Efisiensinya sangat cepat. Hanya saja Ervin tidak akan mengetahui hubungannya dengan Peter meski dia memukulinya sampai mati. Kalau tidak, bahkan jika dia diberi 100 keberanian, dia tidak akan berani berpikir untuk menimbulkan masalah bagi Peter. Saat ini, Claire di samping berhenti mengumpulkan piring dan berkata kepada Jacob dengan jujur. Ayah, kamu menyebabkan masalah besar di toko itu hari itu, memecahkan vas bernilai jutaan. Dan setelah itu, kamu kabur saja, kalau aku manajer di sana. Saya mungkin tidak bisa mengendalikan diri dan memukul orang. Jacob mendengus, urusanku adalah melarikan diri, tapi dia tidak bisa memukulku. Tidak pantas dia memukulku. Claire menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata dengan serius. Ayah, jangan biarkan Ervin mencari masalah dengan orang lain, kita tidak bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu. Jacob berkata dengan tidak sabar, oh, aku tahu apa yang kamu lakukan, jadi jangan khawatir. Charlie, yang selama ini diam, memiliki banyak pemikiran yang terlintas di benaknya. Dia tidak ingin melihat Peter, sosok heroik yang lebih memilih mempertaruhkan nyawanya dengan melawan keluarga Rothschild. Sekarang masih dibuli di tempat busuk seperti Aurus Hill Antique Street. Oleh karena itu, pikiran pertamanya adalah menelepon Orville dan memintanya untuk mengawasi jalan antik itu. Siapapun yang berani menimbulkan masalah bagi Peter akan dibunuh dalam buaian secepatnya. Namun dia juga tahu bahwa orang seperti Peter, yang pernah melihat badai besar dan bahkan keluarga Rothschild berani bersikap tegar, mungkin tidak akan mau dilindungi di tempat seperti Aurus Hill. Orang seperti ini pandai memecahkan masalah, bahkan hingga detail terkecil sekalipun. Masalahnya seharusnya tetap mudah baginya. Setelah memikirkannya berulang kali, Charlie memutuskan untuk tidak terlalu ikut campur untuk saat ini dan membiarkan Peter menangani sendiri ular lokal di Aurus Hill. Dia mengawasinya secara diam-diam, selama para prajurit, termasuk ayah mertuanya, tidak bertindak terlalu jauh. Dia yakin Peter akan mampu menghadapinya. Jadi, dia sengaja berkata kepada Jacob, Ayah, kalau Ervin punya ide, kamu harus memberitahuku jika waktunya tiba, dan aku juga akan memberimu beberapa nasihat. Bagaimana Jacob tahu bahwa Charlie dan Peter kini bersama? Karena hubungan itu. Dia mengira Charlie juga tidak puas dengan kejadian aslinya. Jadi dia menepuk dadanya dan berkata, menantu yang baik, jangan khawatir, ayah akan berkomunikasi denganmu tepat waktu jika ada kemajuan dalam masalah ini. Bab 6135. Claire ada di samping. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Suamiku, ayah tidak berakal sehat dan kamu juga tidak berakal sehat. Jangan terlibat dalam hal semacam ini. Tidak, Charlie berkata sambil tersenyum, saya juga ingin membantu ayah sedikit, hal semacam ini tidak boleh kebal hukum. Jika tidak, jika keadaan menjadi serius dan ayah terlibat, saya tidak akan mampu mengeluarkannya. Saat dia berkata, dia juga mengingatkan Jacob dengan penuh arti, ayah, aku mengerti bahwa kamu marah. Tapi ku dengar Ervin sekarang mengikuti Orville. Anda tidak boleh membiarkan dia menggunakan metodenya untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, jika terjadi sesuatu yang serius, jika dia terluka, mereka akan menghukummu 5 atau 8 tahun. Ini akan menjadi kerugian besar. Ibu punya pengalaman di bidang ini, dan kehidupan di sana tidak mudah. Yakub tidak memiliki kebijaksanaan ekstra, jadi dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membalas dendam. Idenya sangat sederhana, yaitu membiarkan Ervin mengajak beberapa orang mengikutinya ke jalan antik dan memukuli Peter dengan kejam. Tapi sekarang ketika dia mendengar Charlie mengatakan ini, dia merasa sedikit takut. Jadi dia hanya bisa bergumam dengan depresi, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya setengah mati. Saya harus menamparnya puluhan kali. Kalau tidak, bukankah tamparan yang kuterima itu akan sia-sia? Claire segera berkata, kamu boleh menamparkan wajah orang,
tapi jika mereka memanggil polisi setelah tamparan itu. Kalau begitu kamu sengaja menyakiti dan memprovokasi masalah. Paling tidak, Anda akan ditahan selama 15 hari, dan paling buruk, Anda akan dipenjara selama beberapa bulan. Anda bisa menimbangnya sendiri. Aku, bantah Jacob dengan wajah merah. Saat mereka memukuli saya, mengapa polisi tidak menangkap mereka? Claire bertanya padanya, lalu kenapa kamu tidak menelepon polisi? Haruskah aku memanggil polisi? Yakub berkata dengan marah. Saya memecahkan vas mereka, dan mereka meminta saya membayar lebih dari 5 juta yuan. Saya takut mendengar jumlahnya dan melarikan diri. Anda meminta saya untuk memanggil polisi. Claire memandangnya dan berkata dengan sangat serius. Kamu tidak menelepon polisi saat itu. Itu karena Anda tahu bahwa Anda salah dan mereka tidak bisa menyalahkan apapun. Jika Anda ingin memukuli mereka sekarang, mengapa mereka tidak memanggil polisi? Jacob terdiam sesaat dan hanya bisa melihat ke arah Charlie dan berkata penuh harap. Menantu yang baik, Anda menunjukkan Feng Shui kepada orang kaya dan berkuasa dimanapun. Jadi koneksimu pasti sangat kuat. Jika saya memukul Liang Yun dan dia menelepon polisi, bisakah Anda membantu saya menemukan koneksi? Charlie menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, saya tidak dapat menemukannya. Tidak dapat menemukannya sama sekali. Setelah itu, dia menambahkan, saya mempunyai seorang kenalan di pusat penahanan. Jika kamu masuk, aku dapat menemukan seseorang untuk menjagamu. Yakub menghela nafas dengan sedih. Dia selalu pemalu. Namun dia tidak berani bertingkah seperti kuda. Seperti istrinya, dia tidak mengalami penyiksaan di pusat penahanan. Namun, dia kembali tenang setelah beberapa saat, mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak apa-apa, dalam kasus terburuk, aku akan mencari cara lain untuk membalas dendam. Tidak peduli apa, karena dia berani kembali ke Aurus Hill, aku tidak akan pernah membiarkan dia. Jika saya tidak mendapatkan situasi ini kembali, bagaimana saya akan nongkrong di jalan antik di masa depan? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan restoran tanpa berkata apa-apa lagi. Claire memandang Charlie tanpa daya dan berkata, suamiku, kamu harus selalu menjaga ayah dengan baik dan jangan biarkan dia menimbulkan masalah di luar. Charlie mengangguk ringan, jangan khawatir, istriku, aku akan melakukannya. Keduanya membersihkan restoran bersama-sama, dan ketika mereka keluar, Jacob sedang duduk di sofa di ruang tamu, minum teh dan menonton TV. Sedangkan Elaine, dia tetap berada di sisi Jacob dengan senyuman langka di wajahnya. Terus membantunya mengisi ulang airnya dan menambahkan teh. Melihat Charlie dan Claire keluar, Elaine segera menyapa mereka dan berkata, Claire, Charlie, kalian berdua datang dan duduk sebentar dan coba cara ibu membuat teh. Keduanya saling memandang lalu duduk di sofa. Sambil menuangkan teh untuk mereka berdua, Elaine berkata pada Claire sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Claire, ibu terlalu sibuk marah pada ayahmu sampai aku lupa bertanya padamu. Anda pergi ke Amerika Serikat untuk membantu Nona Fei kali ini. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Claire berkata dengan sedikit tidak wajar, Nona Fei memberi saya 2 juta. Hanya 2 juta. Elaine langsung kecewa dan berkata dengan marah. Oke, menantu laki-laki bisa meminta bayaran puluhan atau bahkan jutaan untuk menunjukkan Feng Shui kepada seseorang. Kamu pergi membantunya dan bekerja begitu lama, dan dia hanya memberimu 2 juta. Itu terlalu pelit. Claire He berkata dengan canggung, itu 2 juta dolar AS. Apa? Dolar Amerika? Elaine tiba-tiba berseru, berapa 2 juta dolar AS? Berapa nilai tukar hari ini? Jacob di samping dengan cepat mengambil ponselnya untuk memeriksa. Setelah memeriksa, dia berseru, nilai tukar hari ini adalah 7.2 yuan. Ini dia, Elaine berkata dengan penuh semangat, jadi, 2 juta dolar AS. Itu lebih dari 14 juta. Sayangku lebih dari 10 juta. Keluarga kami menjadi kaya. Claire buru-buru berkata, saya tidak menyangka Nona Fei akan memberi begitu banyak.
Dia meminta saya untuk mengajukan kartu di JP Morgan di Amerika Serikat dan mengatakan itu adalah gaji normal dan subsidi. Saya tidak menyangka akan menerima $2 juta dari Face Group sebelum saya naik pesawat. Dia bilang itu untuk kerja kerasku, tapi aku tidak melakukan banyak pekerjaan. Jadi bagaimana saya bisa meminta uang sebanyak itu? Jadi selama ini saya berpikir tentang bagaimana mengembalikan sebagian dari itu. Elaine berkata cepat, gadisku sayang, apakah kamu bodoh? Apakah kamu benar-benar bodoh? Karena mereka memberikannya kepadamu, kamu dapat menerimanya dengan tenang. Apa masalahnya jika orang mundur? Bukankah ini meludahi wajah seseorang? Claire mengerutkan kening dan berkata, Bu, apa yang ibu katakan terlalu menjijikkan, apakah ini hal yang sama? Tentu saja, sama saja, kata Elaine dengan jujur. Orang kaya peduli dengan wajah. Jika Anda tidak menginginkan uang jika mereka memberikannya kepada Anda, maka kamu tidak memberi mereka muka. Bukankah itu seperti meludahi wajah seseorang? Setelah itu, dia segera menghiburnya dan berkata, gadis baik, simpan saja uang ini dan jangan bodoh, tahu. Claire berkata terus terang, Bu, sebenarnya saya tidak banyak membantu mereka ketika saya pergi ke Amerika. Dan kemajuan proyek tersebut tidak berjalan dengan baik, dan masih terdapat perselisihan. Mungkin investasi Mas Fei sebelumnya akan sia-sia. Bagaimana saya bisa mendapatkan begitu banyak uang? Terlalu aneh untuk dipegang. Hai, Elaine mengerutkan bibirnya dan berkata, ini pertama kalinya saya mendengar seseorang mengatakan bahwa uang masih panas. Kalau itu saya, apalagi $2 juta AS, sekalipun itu 2 batangan emas panas. Saya tidak akan pernah memasukkannya ke dalam saku saya. Ini terlalu panas.